harus kita hati-hati. Jangan sampai mengandalkan IQ kita dan sebagainya. Itulah sebabnya, mungkin di masjid lain saya sudah jelaskan bahwa suatu ketika salah seorang guru akhlaknya, guru adatnya Imam Syafi'i bernama Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, Al-Fudail nama singkatnya. Beliau ini tadinya perampok yang bengis. Kita singkat saja, akhirnya beliau bertaubat. Ketika bertaubat sudah menjadi waliullah, sudah jadi kekasih Allah. Suatu ketika katanya aku masuk ke dalam pasar. Di pasar aku melihat orang tergeletak, nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta, kusta pula. Coba bayangin. Kita nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta, kusta. Lalu bergegas, aku mau nolong dia, maksudnya. Terbersit di hatiku, kasihan orang ini nggak ada yang peduli. Jadi dia maksudnya dia mau bantu, tapi belum lagi katanya tengkuknya mencapai pahaku, tiba-tiba dia menghardikku. Kalau kita gini lah, dia kan nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tiba-tiba dia menghardik kepada Al-Fudail, gurunya Imam Syafi'i. Siapa engkau? Telah berani menuduh Tuhanku tidak peduli kepada aku. Coba. Dia cuma di dalam hati Al-Fudail, orang ini nggak ada yang peduli. Itulah terplesetnya seorang hamba ya. Dia melihat bahwa orang yang kesannya nggak ada yang peduli, tapi kan Allah peduli. Jadi orang ini sebenarnya sedang mengkritik Al-Fudail. Apa katanya beliau? Al-Fudail katanya, dia bahkan sudah langsung tahu, seorang waliullah itu sudah langsung tahu Pak. Nah, ruhnya sudah saling mengenal. Jadi ingatkan Al-Fudail, engkau belum juga menolongku, engkau sudah merasa baik katanya. Kan belum nolong, ini aja belum. Seakan-akan sudah orang baik, wah yang lain ini nggak baik, nggak peduli, saya aja yang peduli. Coba lihat, ini akunya kita ini. Ini syahwat ini. Ini bahaya, hawa nafsu. Betapa hebatnya salafus saleh itu mengenali yang kecil-kecilnya sahabat seperti ini nggak pernah lagi diaktifkan. Nggak ada lagi beliau beragama dengan hawa nafsu. Itu yang membuat fatwa-fatwanya itu bersih dari penyimpangan. Kembali kepada Al-Fudail tadi. Apa katanya tadi? Apa yang kita tadi? Al-Fudail, andai engkau tidak menolongku, sesungguhnya Allah telah menyiapkan bersop-sop orang menolongku. Ketahuilah, sekarang umurku lebih dari 70 tahun katanya. Belum sekalipun kau menolongku, tapi aku hidup. Itu maksudnya. Senantiasa rizkinya dan sebagainya sudah Allah siapkan. Banyak kisah seperti ini. Al-Fudail nangis. Kenapa dia bilang, ini wali jauh lebih besar dari aku. Karena andainya kondisiku seperti dia, aku nggak kuat katanya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta, kusta lagi. Tergeletak itu aja seperti guling. Tapi seorang waliullah seringkali Allah kasih pelajaran, dikasih ketemu wali yang lebih tinggi, walaupun lebih tidak terkenal misalnya. Andainya waktu kita panjang, saya mungkin sedikit banyak mau bicara tentang Uwais bin Amir Al-Qarni. Beliau ini idolanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang banyak dikenal orang. Ketika Rasulullah mengingatkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, cari katanya orang yang tanda-tandanya seperti ini, ada tanda putih-putihan bekas kusta di pundaknya seperti ini, namanya Uwais. Apabila aku bertemu dengan dia, mintakan, mohonkan ampun untukmu. Karena setiap yang dia minta itu pasti Allah penuhi. Karena dia ini sangat tidak dikenal di bumi, namun sangat dikenal di langit. Ini lagi prinsipnya para waliullah. Apa gunanya kita terkenal di dunia ini, di bumi ini, kalau kita diabaikan di langit? Maksudnya apa? Jangan sampai dijadikan tujuan popularitas itu. Kemarin kita bicara tawadhu itu supaya kita tidak lagi melirik popularitas. Saya ingin memberi contoh lagi ulama terbaik Islam. Namanya Imam Makhul Asy-Syami. Seorang murid terbaik dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lain. Jadi beliau bilang 30 tahun lamanya aku tertipu oleh persepsiku sendiri, oleh pemahamanku. Aku kira amalku ini ikhlas katanya. Jadi beliau kalau hari Jumat Pak senantiasa datang ke tempat yang paling baik. Kalau beliau mau, beliau yang paling pantas jadi imam sekaligus khotib. Karena rendah hatinya beliau nggak pernah mau. Cuman kita singkat Pak, 30 tahun lamanya dia selalu datang paling cepat sholat Jumat.
Karena di kalangan para kekasih Allah, waliullah itu dinyatakan, apabila salah seorang hamba itu datang ke masjid setelah mendengar panggilan azan, sesungguhnya dia belum mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Seharusnya sebelum dipanggil, karena seorang hamba itu harus standby. Sewaktu-waktu dibutuhkan Allah, dibutuhkan Tuannya. Jadi coba bayangkan, ada nanti Ar-Rabi bin Husain, umurnya 89 tahun, 70 tahun, berturut-turut berhaji. Tidak pernah tidak sholat di masjid dan sebagainya. Kita ini nggak ada apa-apanya lah ibadah kita. Nah, kembali kepada Imam Mahmud Asy-Syami tadi. Dia merasa 30 tahun itu amalnya ikhlas-ikhlas saja, selalu di posisi yang terbaik. Suatu ketika di tahun ke-30 ada sahabat beliau meninggal, dimakamkan hari Jumat. Karena memakamkan akhirnya beliau terlambat datang ke masjid. Ketika perjalanan menuju masjid, di hotelnya terlintas Pak. Makbul, apa katanya orang kamu telat ini coba. Langsung dia bersujud, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, sungguh 30 tahun lamanya aku tertipu oleh diriku sendiri. Aku kira amalku ini ikhlas. Ternyata aku masih melirik penilaian orang. Masih melirik penilaian orang, itu masih merusak ruh kita. Gak mungkin kita bisa masuk ke teritorial khusyuk. Masih kepingin dinilai. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, ini hubungannya dengan sifat munafik. Kalau ramai orang terus kamu rajin beribadah, terus sepi, malas, berarti ada sifat kemunafikan. Harus dikenalkan dengan tawadu ini. Gak ada maunya kecuali Allah. Nanti dia menuju ke ikhlas. Orang seperti ini kalau sudah dipuji, wah semangat dia. Begitu dicerca, atau bahkan didiamin aja, kayak gak ada orang yang peduli, itu sudah surut dia. Ibadahnya sudah berkurang. Nah, ini penyakit ini. Kenali bahwa seperti ini berarti ruh masih bermasalah. Makanya harus memperbanyak istighfar. Tapi ingat peringatannya Imam Ahmad bin Hanbal, jangan sampai istighfarmu masih butuh diistighfari. Seorang awam itu istighfarnya, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, masih butuh diistighfari. Kalau kita beristighfar, berzikir, jangan berhenti di zikirnya saja, harus ada tafakkurnya, harus ada muhasabah, menghitung diri, harus mendakwai diri, bertaubat. Satu paket itu kesempatannya kita kalau beriktikaf itu yang kita banyak lakukan. Jadi di samping itu Rasulullah memperbanyak tadarus dan sedekah. Kita berusaha bagaimana memfitrahkan ruh kita ini supaya dia kembali rindu kepada Allah. Nikmat orang yang rindu kepada Allah itu. Makanya para kekasih Allah itu begitu baca Al-Fatihah kalau sholat, kalau sudah sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Rasulullah itu sudah langsung kayak mendidih itu di dalam dadanya, kayak ada air mendidih itu bergemuruh karena besarnya rasa takutnya, tapi beliau tahan supaya nggak jadi tangis. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah nggak kuat beliau. Dia juga di akhir-akhir hidupnya sahabat Umar bin Khattab sudah menjerit kalau sudah sampai ke ayat itu. Iya kan, iya kan, karena takut jangan sampai itu jadi bohong. Ngomongnya hanya kepadamu kami menyembah, padahal ada popularitas disembah. Kepingin dikenal, kepingin ini, Pak anaknya kepingin dibalas, kepingin anaknya taat. Padahal itu semua harus kosong. Gak ada kecuali Allah. Sampai nanti tingkat yang lebih tingginya, bahkan tidak pantas lagi ada pahala surga yang mencampuri, karena itu makhluk juga. Gambarannya seperti itu. Para waliullah, para nabi dan rasul sudah benar-benar Allah ada tujuannya. Jadi yang namanya neraka, ada sahabat yang mulainya dari sangat takut kepada neraka, tapi akhirnya nanti seakan-akan dia hilang rasa takutnya kepada neraka. Karena semakin besar rasa cintanya kepada Allah, rasa takutku kepada neraka ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa cintaku kepada Allah. Coba ungkapan-ungkapannya misalnya, para waliullah itu lebih takut bermaksiat daripada menghadapi kematian. Yang namanya jihad apa itu? Sahabat Rasulullah itu dalam hal jihad itu dua kondisinya, bersegera, bergembira. Kalau sudah ada panggilan jihad, Pak, bersegera, cepat-cepat, bergembira. Ini berarti fitrah ruhnya.
Kalau kita gimana? Oh, nyari-nyari alasan. Padahal kalau nggak ada momen jihad, wah, sok paling berani gitu. Begitu ada panggilan itu, kelihatan pengecutnya, di situ munafiknya. Itu yang harus kita ambil dari salafus saleh. Jadi para sahabat Rasulullah SAW apabila ada seruan jihad, bersegera, bergembira. Kenapa bersegera? Kenapa bergembira? Beliau umumnya menyatakan, kita dalam beribadah itu sulit untuk diterima. Sulit kita ikhlas, kalau sholat sulit kita khusyuk. Berapa banyak ibadah, berapa lama kita hebat beribadah, belum tentu diterima. Padahal kalau momen jihad mudah sekali diterima, hanya tadi membersihkan, jangan ada selain Allah. Udah terjang aja. Apalagi begitu ada niat itu, maka sudah langsung bersih, sudah rindunya kepada Allah. Seakan-akan lupa mau menghadapi apa. Jadi ada orang tua sampai menerjang 1.000 orang. Sahabat-sahabat bilang yang lain itu sepertinya mati konyol, karena semua juga itu hati sakit dia. Hati-hati di sini. Jadi Rasulullah kadang memberi contoh, misalnya ada 2 orang sama-sama mempertahankan harta, sama-sama mati mempertahankan harta. Ternyata yang satunya masuk neraka, satunya masuk surga. Apa yang membedakan Pak di sini lagi? Yang satunya mempertahankan hartanya lalu mati terbunuh, tetapi ketika mempertahankan di sini yang ada, saya diperintah oleh Allah mempertahankan. Jadi yang di sini ada itu ketaatan yang dia mau tuju. Yang satunya mempertahankan karena dia cinta kepada hartanya, orang dia pelit. Jangankan mau diambil banyak hartanya, dia mau ngasih sukarela sedikit aja. Jadi ini berbeda, satunya surga, satunya neraka. Ada lagi Rasulullah bilang bahwa ada 2 orang muslim sama-sama mau bunuh-bunuhan, yang satunya yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Sahabat bingung loh. Kalau yang membunuh jelas masuk neraka karena dia bunuh saudaranya. Apa kata yang Rasulullah? Yang terbunuh juga sebenarnya mau membunuh, tapi kalah dulu. Jadi ini yang kita harus kenali. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, Pak, meski yang saya ingatkan ya, bahwa usaha kita itu ringan saja, Pak, di hati aja. Kita sudah memilih ketaatan, di situ nanti sudah datang pertolongan Allah. Karena itu cuma syarat Allah suruh kita berikhtiar. Coba ibunya Nabi Isa alaihissalam di Maryam binti Imran, betapa beliau sangat menjaga kesuciannya. Tapi coba ujiannya Allah ya, orang yang menjaga kesucian diuji sama Allah hal-hal yang seakan-akan kesuciannya rusak. Ibu kita Aisyah sangat menjaga kesuciannya, terkena fitnah, selingkuh. Itu juga misalnya Maryam sangat menjaga kesuciannya, Allah uji hamil tanpa sentuhan laki-laki kan. Kalau kita kan stres, kalau kita tidak fitrah ruh kita. Beliau juga awal-awalnya nggak bisa menerima. Sampai melahirkan itu beliau masih shock. Ketika sudah melahirkan, nih pas kondisinya, beliau mau makan nggak ada makanan, Pak. Sama Allah cuma diperintahkan tempelkan tanganmu ke pohon kurma, berguguran sudah coba. Usahanya cuma gitu doang, Pak. Padahal kalau orang sebesar apapun badannya giniin pohon kurma nggak mungkin bisa rontok buah-buahnya. Yang harus kita pahami bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita cuma condong aja kepada kebaikan. Nanti Allah yang tambah itu. Jadi nggak usah Pak, wah sulit banget itu ikhlas, ya bahkan nggak dapat ikhlas. Harus yakin, jangan mengandalkan diri, yang diandalkan pertolongan Allah. Dapat ikhlas, walaupun nanti bertingkat Pak. Jadi sebenarnya sangat mudah mencapai ikhlas sebagaimana tadi. Kita ke masalah anak ya. Apalagi kalau seorang ibu yang tadi saya contohkan, begitu dia melahirkan dia sudah mikirin, wah repot banget ini nanti ngurusin ininya itunya, udah stres dia. Bapaknya juga gitu, nyari duit lagi ini tambahan. Yang dilihat sisi taatnya. Selalu dalam setiap saat kita melihatnya senantiasa saya ini sedang dikasih peluang Allah untuk taat. Itu jadi nanti menyingkirkan juga sifat sentimental kita, Pak. Sentimental itu yang merasa baik tadi itu. Oh, ada orang kelaparan, kasihan kalau nggak ditolong nanti meninggal. Nah, ini rusak ini. Katanya Al-Qudail tadi memberi contoh, amal-amal seperti ini, menasihati Imam Syafi'i, amal-amal seperti ini sangat rapuh katanya. Karena ada akumu di situ, ada syahwatmu. Sok baik kamu. Makanya orang-orang sekarang kalau ada pengemis masih sehat apa? Wah, nggak mau ngasih, katanya nggak mendidik dan sebagainya. Itu bukan urusanmu itu. Senantiasa di sini itu. Senantiasa kamu di situ Allah pilih taat atau tidak. Nggak usah urusi orang mau
remeh dan sebagainya, kecuali memang kita ditugasi sebagai aparat misalnya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh prasangka buruk kepada orang lain, tetapi terhadap diri kita jangan pernah prasangka baik. Itulah prinsip-prinsip hidupnya salafus saleh. Itulah prinsip-prinsip hidupnya orang yang sudah mendapatkan benih keikhlasan. Coba tadi sederhana banget, masih melirik penilaian aja sudah. Ini kan sering orang nanya, Ustaz, saya ini mengeraskan suara zikir saya. Kalau saya nyumbang, saya lihat-lihatkan apa. Nah, saya bawa ke standarnya para waliullah, para kekasih Allah itu memulai amalan itu dari merahasiakan. Wiridnya jangan dulu dikerasin, munajat para ulama salafus saleh. Jadi cukup engkau dengar di sini di telingamu. Tetangga di sampingmu itu tidak tahu apa bunyinya, tapi tahu bahwa engkau sedang berzikir. Tapi amalan yang paling tinggi itu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, amalmu yang paling tinggi itu yang hanya antara dirimu dengan Tuhan. Malaikat pun nggak tahu. Gimana dahsyatnya amalan. Malaikat nggak nyata. Saya nggak mungkin lewat, nggak kecatat di catatannya Allah. Ini yang paling tinggi nilainya. Yang sangat rahasia itu orang kalau zikirnya sudah kopi. Malaikat Jibril ditanya sama Rasulullah SAW, terus bagaimana kalau seperti itu kan? Malaikat nggak nyatet. Sebenarnya malaikat tahu kalau dia itu sedang berbuat baik, tapi nggak bisa dicatat karena nggak tahu apa detailnya itu. Jadi hatinya tuh kelihatan katanya benderangnya sama harumnya itu ketika dia melakukan zikir-zikir yang COVID. Makanya orang yang sudah paham dalam keislamannya, sudah ruhnya, sudah fitrah. Yang dilihat bertauhidnya itu bukan cuma dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Setiap saat sikap hidupnya itu bertauhid. Makanya orang seperti ini nggak ditalkin. Rasulullah coba dicari hadis-hadisnya, siapa yang bertalkin? Nggak ada yang bertalkin. Abu Bakar As-Siddiq nggak ada. Karena walaupun lidahnya tidak menyebutkan secara lisan la ilaha illallah, tapi seluruh sikap hidupnya sudah menggambarkan la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal waktu menjelang sakaratul mautnya, sahabatnya sudah tahu bahwa ini mau sakaratul maut, ditalkin, diingatkan sahabatnya, jangan kamu ngerecoki aku katanya, yang kamu ajarkan ke aku itu 50 tahun lamanya nggak pernah sama sekali aku tinggalkan, nggak pernah aku lepas dari la ilaha illallah. Coba gambarannya meski sedang buang air pun kita nggak boleh kan melisankan kalau lagi buang air. Ulama beda pendapat, ada yang bilang nggak boleh keluar suaranya tapi lidah boleh tetap gerak. Ada yang lebih hati-hati lagi, jangan, khotirnya aja. Coba ini betapa hati-hatinya ulama kita. Namanya ikhlas seperti itu. Jadi nanti terlepas dari penilaian orang, mau banyak orang, mau nggak ada orang, ya sudah lakukan, karena sudah berlatih menyembunyikan. Coba cicitnya Rasulullah, anaknya Husain bin Ali yang dipenggal Karbala, namanya Ali Zainal Abidin. Tetangganya itu pada bilang pelit katanya, orang perhitungan banget ini, nggak mau tahu kalau ini cicitnya Rasulullah, perhitungan banget katanya, saklek kalau orang Belanda bilang, kaya banget tapi waduh nggak sedekah sama sekali. Kita singkat ceritanya ya, ketika beliau sudah meninggal, mau dimandikan, para imam yang hadir itu melihat kembang tubuhnya beliau. Baru asistennya baru nangis. Kenapa kamu nangis? Katanya beliau ini berpesan kepada aku, jangan kau bicarakan ini, jangan kau buka rahasia ini kalau aku masih hidup katanya. Kenapa? Sungguhnya kalau malam dia ini bawa sendiri itu. Kalau kita beras ya, makanan pokok apa, sambil nanti ditinggalkan uang itu dibawanya di depan pintunya apa rumahnya orang-orang miskin. Makanya orang-orang miskin ini yang bilang pelit apa segala ya juga heran gitu. Kenapa seringkali kitanya ada yang ngirimin tapi nggak tahu. Jadi semakin terbuka rahasianya, kita beliau sudah meninggal malamnya loh, sudah nggak ada lagi kiriman, orangnya udah meninggal. Artinya apa Pak? Baru terbuka rahasianya bahwa ternyata beliau suka bersedekah yang sangat rahasia. Meredam murkanya Allah. Kalau ada di kampung itu Allah mau marah, mau ada tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, itu bisa dibatalkan Allah karena adanya seorang hamba yang seperti ini. Bahkan seorang hamba yang luar biasa merahasiakan amalannya itu, melihat saja kepada hamba yang lain itu
sudah ada niat baiknya itu sudah bisa jadi menenangkan hatinya dan bisa jadi doa-doa terbaiknya. Misalnya saya dilihat oleh beliau misalnya. Beliau udah ngerti nih waktu pingin baik, ya Allah tolong dia. Jadi saya jadi baik, jadi tenang, baru dilihat sama dia. Jadi itu sudah mulai dirasakan Imam Syafi'i. Suatu ketika beliau ini dikagumi harismanya. Dan para sahabatnya, para muridnya bilang, Imam Syafi'i kalau kita duduk di sekitarnya kena kita karismanya. Katanya Imam Syafi'i ini nggak ada apa-apanya katanya. Andai kalian bertemu dengan guru Imam Malik bin Anas dengan tanpa berkata-kata, seakan-akan kalian sudah didakwai. Kalau saya kan perlu berkata-kata baru kalian bisa terdakwai. Tapi kalau Imam Malik cuma diam kalian sudah kayak didakwai. Apa hebatnya? Tapi Imam Malik kalau disanjung juga seperti ini beliau juga bilang, ini nggak ada apa-apanya katanya. Andai kalian bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan tanpa berkata-kata kalian bagikan telah didakwai, dan 2 hingga 3 bulan setelah bertemu dengan beliau kalian akan semangat beribadah. Kayak di charge kita ini. Cuma melihat aja ya Allah manusia baik banget apa kita tergerak sudah mengikuti. Itulah buah dari keikhlasan. Itu yang harus kita perkuat dalam diri kita. Apa gunanya puji-pujiannya orang? Apa gunanya kita ingin dipuji dan sebagainya? Kembali misalnya saya kepada Uwais bin Amir Al-Qarni yang jadi idolanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bicara tentang bagaimana ketika beliau sudah mencapai makom yang sudah tidak hirau dengan yang namanya pujian. Di suatu ketika beliau ini naik kapal laut. Tengah perjalanan kapal lautnya kena badai. Tadi ombang-ambing, teriak-teriak orang itu. Al-Qudail ini waktunya dia sholat duha. Biasanya sholat duha pokoknya waktunya sudah tetap gitu. Misalnya kita sekitar jam 9. Tapi kalau lagi parah-parahnya di kapal, ya turun ke laut Pak, sholat duha. Kenapa dia turun ke laut? Karena nggak mau nanti dadanya berubah dari kiblat. Beliau turun sholat di atas laut. Saudara-saudara bilang, wahai wali Allah, tolonglah kami. Kamu sakti kayak gitu kan berarti bisa kamu lagi kapal ini. Kita singkat ya, setelah beliau selesai sholat, barulah dikasih tahu para saudara ini. Sebenarnya ini mudah katanya solusinya. Walaupun dahsyat pertempuran di dalam. Tanya sama para saudara apa maknanya? Tinggalkan kumpul dunia, keluarkan semua di dunia dari hatimu. Supaya hanya Allah di sini. Wah, karena kan masih spekulatif ya ini. Siapa tahu masih bisa bertahan. Orang belum mau melepasin dunia. Begitu sudah mulai tenggelam kapal. Nah, ini kan sudah, waduh mati kita ini. Akhirnya kan para saudara ya udahlah, relakan aja harta. Ketika dia sudah relakan hartanya, ikhlaskan hartanya, dia turun ke laut nggak ada yang tenggelam. Semuanya bisa di atas air. Tiba-tiba ada saudagar berbisik, sayang banget katanya dari yang tenggelam tadi itu ada kirimannya saudagar dari Madinah, itu di Mesir, ada bahan makanan dan sebagainya. Uwais dengar, Masya Allah ada haknya nak yakin tenggelam. Lalu beliau munajat lagi kepada Allah, berdoa. Tiba-tiba kapal yang tadi sudah tenggelam, sudah rusak berat, muncul lagi kayak tidak terjadi apa-apa. Hebatnya keikhlasan. Makanya di sini jangan pernah kita bilang nggak masuk akal. Nggak masuk akal namanya keluar biasa aja kan nggak masuk akal semua. Kalau kita di sini selalu bilang nggak masuk akal, yang terjadi dalam hidup kita biasa-biasa aja. Bukan di sini ruang keajaiban. Harus iman kita ajaib. Terutama nanti kita bicara adab. Kalau sudah adab kita ajaib, luar biasa. Coba ringannya adab misalnya. Kita mau masuk kamar mandi kan, kiri dulu. Itu adab itu. Coba ketika di Baghdad sedang berkunjung, dikatakan sama orang kelompok para waliullah yang berkunjung ke Masjid Jami Baghdad. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dikabari beliau sudah sholat di masjidnya, jadi beliau datangi para saudaranya, para waliullah. Beliau nunggu di luar masjid. Tiba-tiba ada 2 pimpinannya itu yang dianggap bahwa wali yang paling besar dua-duanya. Keluar dari masjid, kaki kanan dulu Pak, keluar dari masjid. Jadi Al-Junaid Al-Baghdadi langsung bilang,
Dia walius syaitan katanya, bukan waliullah coba. Cuman keluar dari masjid kaki kanan dulu sudah tandanya bahwa dia walinya syaitan, bukan waliullah. Yang satunya juga gitu, yang dianggap tertingginya juga para waliullah meludah ke depan, Pak. Sama katanya itu walius syaitan coba. Hal yang kelihatannya sepele jadi patokan seorang benar enggak waliullah atau bukan. Maksudnya apa? Adab. Yang tadi sempat ditanyakan oleh saudara-saudara kita, kenapa Rasulullah itu enggak pernah Pak sholat enggak pakai gamis, enggak pernah pakai celana panjang, karena enggak mau kelihatan bentuk tubuhnya. Walaupun kita enggak boleh ya kasar terus main adab aja misalnya ya. Kadang-kadang saya ketemu ustadz yang suka bentur-bentur itu, suka nyakiti umat. Ibu-ibu sudah pakai jilbab, sudah tertutup apa, terus ngomongnya, iya memang Bu sudah tertutup, tetapi bagaikan berpakaian tapi telanjang katanya itu. Tega banget gitu. Kenapa? Karena katanya masih kelihatan bentuk tubuhnya. Kan nggak boleh kalau hadapi awam, nggak boleh kita dengan bahasa-bahasa seperti ini. Sama misalnya meributkan masalah rokok. Kalau bicara hukumnya Pak, nggak bakal orang tahu. Kalau mendakwai orang yang merokok, dakwai dulu keutamaan-keutamaan, tidak bisa apa, jangan sampai menyanyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Misalnya Sa'ad bin Mu'adz ya, lagi wudu di sungai Pak. Wudu di sungai, bayangkan Pak. Rasulullah tiba-tiba ingatkan, Sa'ad katanya, yang efisien, yang irit. Padahal wudu di sungai Pak, disuruh irit sama Rasulullah. Padahal air kan mengalir. Maksudnya apa? Itu jiwa itu, efisien itu jiwa, tidak berboros. Bukan berarti kalau miskin baru irit, kalau kaya nggak apa-apa, nggak boleh. Nanti saat ini meninggal ya Pak, Rasulullah bilang, andai ada orang terhindar dari siksa kubur, saatlah orangnya katanya. Kematiannya menggetarkan aras. Sa'ad bin Mu'adz ini waktu meninggal itu aras bergetar. Prosesinya itu didatangi 70.000 malaikat yang Allah utus itu hadir di prosesi makamannya. Tapi tetap aja beliau kena yang namanya himpitan kubur apa. Kita lihat di sini nilai-nilai Islaminya itu sama dengan saudara kita yang merokok. Nggak perlu diambil hukumnya haram apa segala, makin ribut nanti. Jelasin, sayang banget kalau sia-siakan harta, apalagi ada efeknya ke kesehatan, apalagi hasil penelitian itu kertasnya rokok itu untuk mengurangi efek racunnya itu dikasih darahnya babi ternyata. Jadi itu sudah banyak sekarang diketahui orang. Ya, hal-hal kayak gini yang diungkapkan sehingga orang makin hati-hati meningkatkan ibadahnya, dia akhirnya dengan sukarela meninggalkan rokok. Gak usah dibentur-benturkan. Ini yang namanya adab. Jadi orang yang memang kepingin cepat dia fitrah rohnya itu dia artinya ke adab, larinya ke adab. Itulah nanti ustadz-ustadz yang gampang bilang gulu berlebihan karena dia nggak paham ilmu adab itu. Kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu banyak kesannya berlebihan itu seperti yang saya sudah contohkan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan semua hartanya. Kalau bagi kita berlebihan. Semua hartanya mana ini orang mau bunuh diri apakah itu kalau menurut kita? Kita Aisyah misalnya ketika yang dimakamkan di kamarnya baru Rasulullah dan Umar bin Khattab, pada ayahnya dia Abu Bakar As-Siddiq, dia masih menampakkan auratnya dalam kamar. Ketika sudah dimakamkan Umar bin Khattab di dalam kamarnya situ di Masjid Nabawi sekarang di makamnya Rasulullah, itu beliau sudah nggak pernah lagi kelihatan aurat. Ini kalau orang nggak belajar adab, dulu katanya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan lagi, misalnya sahabat Umar bin Khattab misalnya, jadi gubernurnya Amr bin As lapor, wahai Amirul Mukminin, sungai Nil nggak mengalir airnya. Ini tradisinya orang Mesir ini kalau Nil sudah nggak mengalir airnya, karena biasanya harus ada tumbal, wanita tercantik di situ dijadikan tumbal. Nah, ini gimana? Saya lakukan apa enggak? Tanya Umar bin Khattab, demi Allah jangan kamu ikuti hal yang tidak taufik. Lalu gimana solusinya coba? Ini berlebih-lebihan lagi. Sahabat Umar bin Khattab cuma nulis saja surat terbuka, ditulis di situ, wahai Nil, sungai Nil, apabila selama ini kau mengalir karena Allah, maka aku minta kepadamu demi Allah, mengalirlah.
karena Allah.